Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, saya Febriani Nuri Saputri dan rekan-rekan saya, Fajar Ramadan dan Gina Agnia, akan menjelaskan tentang pendekatan dan metode sosiologi dalam studi Islam. Yang selanjutnya, topik pembahasan, yang pertama pengertian sosiologi, yang kedua metode sosiologi agama dan pendekatan sosiologi agama, yang ketiga pendekatan sosiologis dalam studi Islam, dan yang keempat kesimpulan. Baik, untuk yang selanjutnya, pengertian sosiologi. Secara etimologi, kata sosiologi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata socius yang berarti teman dan logos yang berarti berkata atau berbicara tentang manusia yang berteman atau bermasyarakat. Secara terminologi, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial. Adapun objek sosiologi adalah masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antara manusia dan proses yang timbul dari hubungan manusia dalam masyarakat. Sedangkan tujuannya adalah meningkatkan daya kemampuan manusia dalam menyesuaikan diri dan dengan lingkungan hidupnya. Studi sosiologi agama menurut Joachim Watch merumuskan secara luas sebagai suatu studi tentang interrelasi dari agama dan masyarakat serta bentuk-bentuk interaksi yang terjadi antar mereka, dorongan-dorongan, gagasan, dan kelembagaan agama mempengaruhi dan juga sebaliknya dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial, organisasi, dan stratifikasi sosial. Yang selanjutnya, metode sosiologi agama yang akan dijelaskan oleh Gina Agnia. Metode sosiologi agama terbagi menjadi 4. Yang pertama, metode deskriptif. Metode deskriptif yakni suatu metode penelitian tentang dunia empiris yang terjadi pada masa sekarang. Tujuannya untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, dan hubungan antar fenomena yang diselidiki. Menurut Supardan, metode ini dituntut kehati-hatian dalam mengumpulkan suatu data atau fakta untuk mengungkapkan beberapa hal yang diuraikan, seperti penggolongan, praktik, maupun peristiwa yang mencakup di dalamnya. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang disusun melalui angket terhadap responden untuk mengukur pendapat atau tanggapan publik tentang sesuatu yang diteliti. Yang kedua, metode komparatif. Metode komparatif adalah sejenis metode deskriptif yang ingin mencapai jawaban mendasar tentang sebab akibat, analisis, faktor-faktor atau penyebab terjadinya atau munculnya suatu fenomena. Jangkauan waktunya adalah masa sekarang. Jika jangkauan waktu terjadi pada masa lampau, maka penelitian tersebut termasuk dalam metode sejarah. Metode komparatif ini juga mementingkan perbandingan antara macam-macam masyarakat beserta bidang-bidangnya untuk memperoleh perbedaan-perbedaan dan persamaan serta sebab-sebabnya. Yang ketiga, metode eksperimental. Metode eksperimental adalah suatu metode pengujian terhadap suatu teori yang telah mapan dengan suatu perlakuan baru. Pengujian suatu teori dari ilmuwan yang telah dibuktikan oleh berapa kali pengujian bisa memperkuat atau memperlemah teori tersebut, tetapi ternyata dapat dibuktikan oleh eksperimen baru. Maka teori tersebut akan lebih menguat dan mungkin akan mencapai taraf hukum teori. Dan yang keempat, yaitu metode survei. Metode survei adalah metode yang berusaha untuk memperoleh data dari anggota populasi yang relatif besar untuk menentukan keadaan karakteristik pendapatan populasi sekarang yang berkenaan dengan satu variabel atau lebih. Metode dalam sosiologi agama pada umumnya bahwa terdapat 2 jenis cara kerja. Yang pertama, metode empiris, yaitu menyandarkan diri pada keadaan yang nyata atau empirik didapat di dalam masyarakat.
Hal ini dapat diaplikasikan dalam penelitian. Yang kedua, metode rasionalisme, yaitu mengutamakan pemikiran dengan logika dan pemikiran sehat untuk mencapai pertanyaan tentang masalah-masalah kemasyarakatan. Lalu, kesimpulannya, dalam seluruh pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif, sosiologi agama menggunakan 3 metode, yaitu observasi, interview, dan angket untuk menggali masalah-masalah keagamaan yang dianggap penting dan dibutuhkan. Walaupun ada pula yang menyebut ketiga metode tersebut sebagai teknik penelitian, karena teknik itu merupakan cara pelaksanaan operasional yang lebih rinci, rutin, mekanis, dan spesialis. Lalu selanjutnya, pendekatan sosiologi agama. Dalam pendekatan sosiologi agama, ada 3 teori yang digunakan, yakni yang pertama, teori fungsional. Teori fungsional yakni teori yang mengasumsikan masyarakat sebagai organisme ekologi mengalami pertumbuhan. Semakin besar pertumbuhan terjadi, semakin kompleks pula masalah-masalah yang akan dihadapi. Yang kedua, teori interaksionisme, yaitu yang mengasumsikan dalam masyarakat pasti ada hubungan antara masyarakat dengan individu, antara individu dengan individu lain. Teori interaksionis sering diidentifikasi sebagai deskripsi yang interpretatif, yaitu suatu pendekatan yang menawarkan analisis yang menarik perhatian besar pada pembekuan sebab senyatanya ada. Dan yang ketiga, yaitu teori konflik, yakni teori yang kepercayaannya bahwa setiap masyarakat mempunyai kepentingan dan kekuasaan yang merupakan pusat dari segala hubungan sosial. Baik, dan selanjutnya pendekatan sosiologis dalam studi Islam yang akan dibacakan oleh Fajar Ramadan. Pendekatan sosial dalam studi Islam sejak awal permulaan sejarah umat manusia, agama sudah terdapat pada semua lapisan masyarakat dan seluruh tingkat kebudayaan. Dewasa ini kehadiran agama semakin dituntut untuk terlibat secara aktif di dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi umat manusia. Agama tidak boleh dijadikan sekedar lambang kesolehan atau berhenti sekedar disampaikan dalam khutbah, melainkan secara konsepsional menunjukkan cara-cara yang paling efektif dan memecahkan masalah. Tuntutan terhadap agama seperti itu dapat dijawab manakala pemahaman agama yang selama ini banyak menggunakan pendekatan teologis normatif dilengkapi dengan pemahaman agama yang menggunakan pendekatan yang lain secara operasional konseptual dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang timbul. Pentingnya pendekatan sosiologis dalam memahami agama dapat dipahami karena banyak sekali ajaran agama yang berkaitan dengan masalah sosial bersama. Perhatian agama terhadap masalah sosial ini selanjutnya mendorong kaum agama memahami ilmu sosial sebagai alat untuk memahami agama. Jalaluddin Rahmat telah menunjukkan betapa besarnya perhatian agama yang dalam hal ini adalah Islam terhadap masalah sosial, dengan mengajukan 5 alasan sebagai berikut. 1. Dalam Al-Quran atau hadis, proporsi terbesar kedua sumber hukum Islam tersebut berkenaan dengan urusan muamalah menurut Ayatullah Khomeini. Perbandingan antara ayat-ayat ibadah dengan ayat yang menyangkut kehidupan sosial adalah 1:100. Untuk satu ayat ibadah ada 100 ayat muamalah. 2. Bahwa ditekannya masalah muamalah atau sosial dalam masalah Islam adalah adanya kenyataan bahwa dia
Bila urusan ibadah bersamaan waktunya dengan urusan muamalah yang penting, maka ibadah boleh diperpendek atau ditangguhkan. Tentu bukan ditinggalkan, melainkan dengan tetap dikerjakan sebagaimana mestinya. Ketiga, bahwa ibadah yang mengandung segi kemasyarakatan diberi ganjaran lebih besar daripada ibadah yang bersifat perseorangan. Karena itu, sholat yang dilakukan berjamaah adalah lebih tinggi nilainya daripada sholat yang dikerjakan sendirian. 4. Dalam Islam terdapat ketentuan bila urusan ibadah tidak dilakukan dengan sempurna atau batal, maka kiparatnya lebusannya ialah melakukan sesuatu yang berhubungan dengan masalah sosial. 5. Dalam Islam terdapat ajaran bahwa amal baik dalam bidang kemasyarakatan mendapatkan amalan lebih besar daripada ibadah sunnah. Berdasarkan pemahaman kelima alasan tersebut, maka melalui pendekatan sosial agama akan dapat dipahami dengan mudah. Karena agama itu sendiri diturunkan untuk kepentingan sosial dalam Al-Quran. Misalnya ayat-ayat berkenaan dengan hubungan manusia dengan manusia lainnya. Sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya kemakmuran suatu bangsa dan sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya kesengsaraan. Semua itu hanya baru dapat dijelaskan apabila memahaminya, mengetahui sejarah sosial pada ajaran agama itu diturunkan. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah, selama ini umat Islam banyak memahami agama hanya melalui pendekatan secara teologi normatif tanpa dilengkapi dengan pendekatan lain. Sehingga agama hanya dijadikan sekedar lambang kesolehan, mengklaim dirinya sebagai yang paling benar dan memandang paham orang lain keliru dan seterusnya. Tetapi sebaliknya, jika umat Islam dalam memahami agama menggunakan pendekatan teologis, dilengkapi dengan menggunakan pendekatan lain seperti antropologis, sosiologis, psikologis, historis, kebudayaan, dan pendekatan filosofis yang secara operasional, konseptual, dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang timbul. Melalui pendekatan sosiologis agama akan dapat dipahami dengan mudah, karena agama sendiri diturunkan untuk kepentingan sosial. Baik, sekian presentasi dari kelompok 9. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.